Oke, selamat sore teman-teman semua. Selamat siang mungkin ya. Ini hari ini kita nge-live di Telegram di tanggal 20 Oktober ya. Oktober 2024 hari Minggu. Ini harusnya Oktober sih. Nah ya, 20 Oktober hari Minggu di jam 2 siang ya. Jam 2 siang lewat 16 menit. Oke, teman-teman, so kita akan bahas seperti biasa ya, market update aja gitu ya. Tidak ada terlalu tidak ada spesifik tema yang akan kita bahas kali ini. Mungkin jadi akan lebih singkat untuk videonya. Di mana kita juga sebenarnya udah berbagi banyak ya, berbagi banyak insight beberapa waktu yang lalu gitu ya, juga belum ada pergerakan yang lumayan besar. 2 hari yang lalu juga kita ada live. Nah, teman-teman bisa refer ke video-video yang ada di YouTube kita ya. Nah, teman-teman juga yang kalau belum subscribe YouTube kita ya bisa subscribe biar teman-teman dapat update yang lebih cepat gitu ya. Bisa share juga ataupun like untuk video-videonya kalau teman-teman punya teman-teman yang ada di kripto juga gitu ya. Nah, terakhir kita ada bahas beberapa bullish watchlist ya, teman-teman silakan nonton yang dari sana. Ini baru 68 nih yang nonton ya. Oke, sekarang kita akan bahas market update aja sedikit ya, karena Bitcoin itu ada mengalami kenaikan yang signifikan di hari Jumat, teman-teman ya. Jadi di hari Jumat, kalau kita lihat closing Bitcoin sendiri gitu ya, itu berada di area 68.300, 68.300-an gitu ya. Atau kita katakan mau kita buletin jadi 68, di atas 68.000 gitu ya, di atas 68.000. Nah, posisinya memang masih di dalam resisten terkuat, teman-teman ya. Masih di dalam resisten terkuat. Nah, tapi atas pergerakan hari Jumat kemarin, teman-teman ya, atas pergerakan hari Jumat kemarin, ini kan gambar kita yang lalu ya, teman-teman ya. Gambar kita yang lalu. Dimana ekspektasi gue harusnya kita bisa melakukan koreksi dulu sampai ke area 64.200 sampai 64.700 tuh. Kalau sampai ada kepanikan daripada kehancuran yang kita prediksi gitu ya, kita prediksi atau kita bahas di soal RDNT atau Radiant Capital. Nah, itu mungkin jadi pandangan yang lalu. Nah, sekarang posisi price action kita selalu yang namanya objektif, teman-teman ya. Kalau kalau memang price action bilang maunya naik dulu atau maunya turun dulu, ya kita ikutin aja gitu ya, teman-teman ya. Kita nggak boleh terlalu subjektif banget, harus turun dulu gara-gara kita nggak punya posisi atau lain sebagainya ya. Nah, sekarang kalau kita lihat teman-teman, mungkin gua izin hapus dulu gitu ya biar teman-teman bisa jauh lebih kelihatan. Nah, Bitcoin ini kalau kita lihat sepertinya ya, seperti daripada yang kita lihat itu kayak tidak ada koreksi yang signifikan, teman-teman. Tidak ada tekanan koreksi. Malah makin lama tuh makin naik, pelan tapi naik gitu, teman-teman ya. Pelan tapi naik dan closingnya pun cukup memberikan kita sedikit confidence ya, sedikit confidence di mana kalau gue lihat resisten terkuat ini akan dilewatkan oleh si Bitcoin ya. Jadi resisten yang kita expect yang ada 66 sampai 68 ini sepertinya dalam waktu dekat itu akan dilewatkan oleh si Bitcoin. Yang kemungkinan besar artinya ya, yang kemungkinan besar artinya kemungkinan Bitcoin akan menyentuh area 70.000 sebagai liquidity terdekat. Ya, liquidity terdekat 70.000. Dan ini menjadi angka resisten psikologis yang merupakan juga dekat-dekat area ATH waktu yang lalu, teman-teman ya. So in my point of view, kemungkinan besar Bitcoin ini dalam minggu depan, teman-teman ya, dalam minggu depan itu akan mengalami kenaikan sekali lagi, teman-teman ya, kenaikan sekali lagi. Kenapa bisa seperti itu ya? Kenapa bisa seperti itu? Nah, let's we look yang lebih clear ya, teman-teman ya. Kalau kita nggak mau analisa time frame yang lebih kecil, kita cukup lihat weekly. Nah, teman-teman bisa lihat bahwa weekly-nya ini ya secara konsisten Bitcoin itu membentuk yang namanya bullish Marubozu ya, bullish Marubozu candle. Ya, ini belum closing teman-teman ya, ini belum closing, tetapi kemungkinan besar karena ini hari Minggu seharusnya tidak akan ada pergerakan yang lumayan besar. Ya, biasanya akan sideways doang nih untuk si Bitcoin. Ya, nah bullish Marubozu candle yang artinya adalah kemungkinan besar the next candle atau bias weekly selanjutnya, bias minggu selanjutnya itu adalah mengalami kenaikan lagi. Ya, kenaikan lagi. Yang mana posisi ini itu bertepatan dengan posisi weekly resistance yang ada di sini. Ya, weekly resistance yang ada di sini kalau kita lihat di line chart itu jauh lebih kelihatan, dan kalau kita tarik secara trend line ya, kalau kita lihat tarik secara trend line kurang lebih Bitcoin ini sudah mengalami breakout daripada pattern yang kita sempat bahas beberapa waktu lalu ya, beberapa waktu lalu di mana di situ ada yang namanya pattern descending broadening wedge ya, ataupun kalau kita mau bullish flag juga boleh ya, teman-teman, yang mirip-mirip aja. Oke. Nah, kalau kita lihat artinya kemungkinan besar Bitcoin akan
balik lagi ke area all time high-nya, dekat-dekat area all time high-nya dalam minggu depan ini ya. Jadi Oktober itu benar-benar menjadi Oktober teman-teman ya. Harusnya seperti itu teman-teman. Oke. Nah, atas atas kemarin reaksi full moon yang tidak berjalan, teman-teman ya. Reaksi full moon yang tidak berjalan di tanggal 17 Oktober. Sebenarnya kalau ditanya apakah berjalan atau tidak, itu sebenarnya ada, teman-teman ya. Sebenarnya ada jalan sedikit. Karena kenapa? Ada muncul candle merah satu. Ya, ada muncul candle merah. Tapi candle merahnya itu benar-benar sangat lemah. Dan ketika full moon-nya itu sudah lewat, ya, efek full moon sudah lewat, akhirnya Bitcoin-nya melakukan kenaikan lagi gitu ya, melakukan kenaikan lagi. Nah, itulah daripada si Bitcoin. Oke, so ekspektasi kita untuk saat ini adalah tentu ya tanpa berlama-lama, gue akan bilang bahwa Bitcoin ini most likely akan menyentuh 70.000 di minggu depan. Ya, 70.000 di minggu depan. Nah, baru kita sekarang melihat dalam time frame yang jauh lebih kecil untuk kita mencari area supportnya. Karena kan tadi gue bilang nih, kemungkinan kita tidak menjemput area sini dulu untuk saat ini. Ya, untuk saat ini kita akan meninggalkan area tersebut. Nah, kalau kita lihat, artinya kalau kita mau baik kurang lebih di mana kok? Nah, itu yang kita penting ya. Kita harus mencari namanya area-area support, teman-teman. Oke, nah kalau gue lihat teman-teman ya, dengan pergerakan Bitcoin yang seperti ini gitu ya, kita bisa melihat bahwa ada satu trend line yang bisa kita gambarkan jika kita lihat berdasarkan line chart. Oke, kalau kita gambarkan berdasarkan line chart. Nah, secara line chart, nah Bitcoin ini sekarang posisinya di minggu ini udah nyentuh area resistant trend line-nya resistant support trend line-nya teman-teman ya, lower trend line. Nah, yang artinya harusnya sebenarnya di area sini tuh sebenarnya salah satu area yang cukup fair. Nah, tetapi kalau teman-teman yang percayanya adalah memakai EMA gitu ya, memakai EMA, nah maka EMA 21 dan 34 itu letaknya ada di 67.700 sampai di 67.100 ya. Which is gua akan kasih tanda yaitu di area sini. Ya, ini kalau teman-teman yang percayanya pakai EMA. Oke. Nah, kebetulan banget teman-teman ya, kalau gue tidak melihat secara EMA, katakan kita tinggalkan dulu ya area ini ya, kita tinggalkan, ini adalah area EMA daripada 4 hour chart, ya 4 hour chart. Nah, kalau gue agak sedikit masuk lagi ke dalam time frame yang lebih jelas gitu ya, ternyata gue melihat nih teman-teman, gue melihat bahwa Bitcoin itu, atau Bitcoin, bukan Bitcoin ya, pergerakan ini itu membuat ada satu liquidity yang lumayan signifikan. Memang kalau kita gambarkan di dalam 4 hour chart itu seolah-olah ini adalah merupakan satu area demand. Ya, dan itu sudah disentuh 2 kali nih. Sudah disentuh 2 kali. Ya. Nah, tapi kalau kita masuk ke dalam 1 hour ataupun 2 hour chart, kita bisa melihat bahwa area ini merupakan area liquidity, teman-teman. Ya, area liquidity. Nah, karena orang-orang berekspektasi, bahkan area sini itu akan mengalami area kenaikan. Nah, dan kalau menurut gua, jika ini merupakan ada area liquidity atau demand yang tidak terlalu kuat gitu ya, demand yang tidak terlalu kuat, maka gua akan mengekspektasikan bahwa Bitcoin kemungkinan itu akan turun sampai ke 67.300 sampai 67.000. Ya, inilah yang akan menjadi area Bitcoin untuk mantul kemungkinan besar. Ya, kemungkinan besar. Ya, nah itulah yang gue lihat daripada Bitcoin sendiri. Ini kalau gue lihatnya di time frame berapa ya? Kalau nggak salah, agak lupa-lupa. Oke. Kalau di time frame 3 jam, ya, kalau di time frame 3 jam, nah, gambarannya adalah seperti ini. Nah, ya dari 67.000 sampai 67.300 sampai 66.800. Ya, nah itulah daripada si Bitcoin, oke? Yang mana kalau kita misalnya tadi ya, kita masuk ke dalam time frame 2 jam, jatuhnya trend line-nya malah yang valid itu malah trend line yang ini, teman-teman ya. Trend line yang valid itu malah trend line yang lebih kecil, bukan trend line yang lebih besar. Nah, kemungkinan seperti itu. Jika kita percayanya adalah EMA 34 gitu ya. EMA IMA 34 dan IMA 21. Oke. Sialan di si Jenitra nih. Oke. Nah, itu adalah area order block ya. Gua lihat teman-teman ya, area order block yang gua lihat yaitu di 67.000 sampai 67.000 sampai 67.300. Inilah yang menjadi area si Bitcoin, kemungkinan area termurah gitu ya, area termurahnya. Oke, so itu ya pandangan daripada gua pribadi, teman-teman, untuk si Bitcoin adalah mengalami penurunan sedikit aja gitu ya, retrace sedikit aja ke 67.000, 67.300, lalu dia pergi ke 70.000. Yang mana itu harusnya bisa mengalami kenaikan sekitar 4,5% daripada si Bitcoin. Nah, pertanyaannya adalah, pasti pertanyaan semua orang adalah, semuanya juga bisa analisis kok. Kalau misalnya price action doang gitu ya. Gua lihat dari YouTube yang lain juga boleh. Nah, trading tanpa baper harus agak unik dong gitu ya, harus agak unik.
Nah, kita bisa melakukan yang namanya time analysis, teman-teman. Oke? Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam BTC yang setiap weekend ya, teman-teman ya. Setiap weekend, sebenarnya kita itu penting untuk melihat yang namanya BTC CMA atau BTC yang ditradingkan di US, teman-teman ya. BTC yang ditradingkan di US, BTC CMA, futures ya, BTC futures CMA. Nah, kalau kita lihat teman-teman, ya, closing BTC CMA itu ada di jam 4 subuh di hari Sabtu ya, jam 4 subuh di hari Sabtu. Nah, closingnya itu di sekitar 68.600 ya, 68.600. Nah, kalau kita lihat berarti jam 4 subuh itu adalah kondisi candle yang di sini, teman-teman. Sorry. Sorry, teman-teman. Ya, sorry. Nah, BTC CMA yang ada di 68.400. Sorry, 60 ya, yang ada di jam segini. Oke. Nah, maka teman-teman ya, kalau kita mau menebak, bukan menebak lah ya, bahasanya kalau bukan menebak lagi sih bahasanya. Kalau kita mau melihat apakah BTC ini akan membuat yang namanya bearish gap atau bullish gap atau tidak ada gap, maka yang harus kita lihat adalah closing nanti ya, bukan closing tapi opening di jam spesifik jamnya ya. Kita lihat spesifik jamnya, berarti dia nanti akan ada di jam sekitar jam 5 jam 4 ya, jam 5 jam 4. Nah, jam 5 jam 4, nah kurang lebih di sini itulah yang akan menunjukkan bahwa akan ada gap atau tidak, teman-teman ya, bahwa akan ada gap atau tidak. Ya, itu yang ada di jam 5 ini. Oke? Nah, in my point of view teman-teman ya, in my point of view ya, teman-teman ingat, kalau sampai di jam 5 ya, di jam 5 di hari Senin kita ternyata udah jemput demand yang ada di 67.000 sampai 67.300 ya, artinya pergerakan nanti malam kalau sampai di 67.000 ini, artinya secara Bitcoin CMA dia membuat yang namanya satu gap. Dia membuat yang namanya satu gap di sini. Nah, kalau gap ini terjadi, barulah kemungkinan besar Bitcoin itu tidak akan respect area ini dan dia akan masuk ke dalam fase yang bearish. Berarti syaratnya kita adalah kalau kita mau melihat Bitcoin akan nyampe ke 70.000 ya. Jadi ini cara kita berlogika, teman-teman ya. Cara kita berlogika memakai yang namanya waktu. Ya, kalau dia mau nyampe ke 70.000 ini, apa ya alasannya? Syaratnya hanya ada dua, teman-teman. Cuma ada dua skenario yang kemungkinan bisa terjadi. Yang kemungkinan bisa terjadi adalah Bitcoin akan sideways dulu di area sini, di 68 ribuan ini, dia akan sideways dulu. Di hari Seninnya baru dia turun, ya, Di hari Senin nggak tahu lah ya sampai jam berapa dia turun, katakan sampai jam 3 sampai jam 4, barulah dia naik. Itu skenario yang pertama. Ini skenario A. Ya, skenario A. Itu adalah skenario yang bisa gue lihat. Maka artinya kemungkinan 67.000 sampai 67.300 yang skenario A adalah kejemput di hari Senin di atas jam pagi-pagi sampai ke biasanya sampai London ya teman-teman ya. Biasanya sampai jam London session. Itu pertama ya untuk si Bitcoin. Nah, yang kedua teman-teman. Nah, tentu kan kita bisa, itu kan tadi yang tidak ada gap. Artinya ada satu lagi skenario kemungkinan dia membuat yang namanya bullish gap. Kemungkinan dia membuat yang namanya bullish gap. Nah, maka kalau dia membuat yang namanya bullish gap, maka artinya trend line yang tadi kita gambarkan dari bawah sampai ke atas ini tadi, ya, dari bawah sampai ke atas ini, inilah yang lagi di respect sama Bitcoin. Kemungkinan kalau sampai itu terjadi, maka Bitcoin akan nyampe langsung ke 70.000. Dan terjadilah yang ada di sini yang namanya bullish gap. Atau kalau bahasa gua, ini akan menjadi namanya breakaway gap. Kenapa breakaway gap? Karena posisinya kalau dia nyampe di 70.000, artinya dia ini langsung melakukan yang namanya breakout daripada resisten. Breakout resisten kalau dia sampai ke 70.000. Ya, kalau sampai di 70.000. Gitu, teman-teman semua. Oke? Nah, menurut gua skenario mana yang kurang lebih akan terjadi gitu ya? Skenario mana yang kurang lebih akan terjadi? Menurut gua pribadi adalah skenario yang A. Tetapi tidak menutup kemungkinan, teman-teman, ya. Nah, tidak menutup kemungkinan ada satu skenario lagi yang mungkin terjadi. Gue katakan skenario B, gue tidak percaya, teman-teman ya. Maka skenario B yang ini gue hapus, ya. Katakan gue tidak percaya, gue hapus. Nah, skenario yang kedua yang kemungkinan bisa terjadi atau skenario B adalah Bitcoin di hari ini
ya hari ini. Gua nggak tahu tepatnya di jam berapa. Biasanya sih malam-malam, teman-teman ya. Biasanya malam-malam menjelang mau opening jam 5, mau opening jam 5. Jadi katakan ya, teman-teman ya, dia konsolidasi di sini. Oke, konsolidasi di sini. Tiba-tiba di malam nanti ada tarikan sampai ke bawah. Ada tarikan sampai ke bawah. Katakan nggak tahu lah jam 1 kayak mau jam 12. Tapi di jam 5 nih teman-teman, di jam 5 dia langsung close tepat di 68.300. Ini adalah skenario B, teman-teman ya. Ini adalah skenario B. Oke, sorry. Skenario A yang ini ya, skenario A yang ini. Nah, skenario B-nya yang ini. Ini skenario. Kenapa seperti itu? Kenapa seperti itu? Kenapa seperti itu? Karena kalau dia tidak mau bearish dari area sini, tadi kita percaya bahwa dia tidak boleh membentuk satu gap di CMA. Karena kalau dia membentuk satu gap di CMA, kemungkinan pergerakannya akan seperti ini, teman-teman. Turun, naik, turun. Kayak gitu. Ya, itu kalau misalnya dia membuat yang namanya bearish gap. Nah, kalau dia tidak membuat yang namanya bearish gap, artinya dia harus selesaikan demand ini dulu. Selesaikan demand ini dulu, apalagi dengan kondisi dia itu konsolidasi seperti ini, maka kita bisa mengekspektasikan akan ada yang namanya manipulasi tiba-tiba, ya, manipulasi secara tiba-tiba, dan terjadi distribusi ketika di hari Senin paginya. Nah, itulah skenario yang menurut gua dapat terjadi di Bitcoin. Oke, nah hanya dua skenario ini, yaitu skenario B, yaitu turun di malam nanti, langsung dijemput naik ke atas, atau skenario A yang mana kita sideways dulu di area sini, baru di hari Seninnya kita turun, baru naik ke atas. Nah, sampai ke 70.000 kok, 70.000, pertanyaan semua orang adalah, 70.000 ini adalah kapan? Itu yang kita kadang-kadang kita harus cari jawabannya, teman-teman ya. Kita harus cari jawabannya, biar kita tahu nih, kita sabar-sabar nunggu momentum sampai kapan terjadi. Nah, itu harusnya teman-teman ya, gue tidak bisa jelaskan ke teman-teman secara detail apa ya, detail ada apa di tanggal 21, tanggal 22 ya. Jadi hari Senin atau hari Selasa, dua hari ini di tanggal 21 atau 22 itu kemungkinan Bitcoin akan nyampe ke 70.000. Oke, Bitcoin akan nyampe di 70.000 di tanggal 21 atau di tanggal 22. Jadi paling mentok adalah tanggal 22 malam ya. Ini apa kok? Ini astrologi finance ya, astrologi finance. Oke, astrologi finance punya pemikiran. Ya, nah sampai nanti di 70.000 ya, sampai nanti di 70.000 kita harus melihat dengan seksama lagi price action yang terjadi ketika dia masuk ke 70.000 ya. Hati-hati teman-teman ya, gue mungkin memperingatkan teman-teman, hati-hati ketika dia nyampe ke 70.000 teman-teman ya, ketika dia nyampe di 70.000 ada kemungkinan dia bisa reversal sedikit ya, ada kemungkinan dia bisa reversal sedikit, membuat kepanikan lagi teman-teman ya. Nah kurang lebih seperti itu teman-teman untuk pandangan gua daripada si Bitcoin. Oke, itu aja teman-teman ya untuk si Bitcoin yang bisa gua share hari ini teman-teman ya. Oke, kita akan lihat sedikit daripada si Ethereum ya. Karena kalau kita ngomongin Ethereum, kita ngomong Bitcoin itu sebenarnya mirip-mirip aja, teman-teman ya, mirip-mirip aja. Nah, Ethereum ini juga masih konsolidasi, teman-teman ya, masih konsolidasi di area resisten yang ada di sini. So, ekspektasi gua, sorry teman-teman, gua ngecek dulu ya. Kita ada recording. Oh, nah, ekspektasi gua adalah selama dia masih konsolidasi di sini, ya, kalau tadi kepercayaan gue adalah Bitcoin tidak langsung membuat yang namanya bullish gap gitu ya. Kepercayaan gue tidak langsung melakukan yang namanya bullish gap, melainkan adalah sideways. Nah, maka harusnya Ethereum ini dia koreksi sedikit dari area sini, teman-teman ya. Tapi kalau kita lihat, teman-teman ya, kalau kita lihat biar cepat, kita matikan dulu semua di sini. Nah, biar cepat. Kalau kita masuk ke dalam line chart, ya, teman-teman dengan sangat jelas bisa melihat bahwa Ethereum itu sebenarnya lagi membuat yang namanya ascending triangle. Ya, yang mana kalau kita tarik trend line yang ada di sini, nah, kurang lebih seperti ini. Oke, nah, ini adalah si Ethereum. Nah, kalau kita perhatikan lagi dengan seksama, jika kita tarik dari bawah, Ethereum itu sebenarnya sudah membuat Elliott Wave 1, 2, 3. Oke, nah dia lagi mencari area 4 ini ada di berapa? Area 4 sebelum dia naik ke 5. Nah, biasanya 3, katakanlah 3-nya kalian percayanya dari sini dan 4-nya sudah terjadi di sini. Nah, 5 adalah kenaikan di sini. Nah, berarti perjalanan dia waktu dia membuat yang namanya wave 4, dia itu membuat yang namanya ascending triangle.
ya ascending triangle. Nah, kalau kita lihat dengan trendline seperti ini, kemungkinan Ethereum kalau sampai turun sesuai skenario yang tadi kita ngomong, ya sesuai skenario yang tadi kita ngomong, Ethereum itu seharusnya sebentar ya teman-teman ya, gua lupa areanya di mana tadi. Oh, nih di sini ya teman-teman ya. Nah, area Ethereum itu adalah area yang berada di bawah sini, hampir mirip seperti si Bitcoin. Ya, hampir mirip seperti si Bitcoin. Kenapa? Karena di area sini itu ada satu liquidity, ya, ada satu liquidity. Nah, kemungkinan kalau dia sampai turun, dia akan berhenti sampai di order block yang ada di sini. Oke. Nah, jadi seolah-olah gitu ya, seolah-olah ascending triangle ini di breakout lalu pelan-pelan naik ke atas set, tahu-tahu digas ke atas. Ya, orang-orang ngomongnya aduh breakdown trend line tuh. Nanti teman-teman ada bisa melihat seperti itu tuh. Breakdown trend line ini kita harus short nih, kita harus short. Nah, kurang lebih seperti itu. Gitu ya. Jangan lupa seperti itu. Nah, kalau kita lihat 4 hour chart, nah artinya dia akan bertepatan dengan EMA yang warna biru atau EMA 34. Ya, itu teman-teman. Dan ini ketika dia breakout, dia akan melakukan benar-benar breakout yang langsung cukup signifikan sepertinya ya teman-teman ya. Nah, tapi kalau kita lihat secara weekly ya teman-teman ya, kalau kita lihat secara weekly, nah Ethereum ini juga sebenarnya udah siap teman-teman. Udah siap kalau dia mau langsung naik. Nah, kalau gua bilang teman-teman ya, kalau weekly-nya itu close-nya dengan sangat bagus seperti ini, teman-teman ya. Ketika minggu depan, most likely ketika Bitcoin nyentuh 70.000, Ethereum itu akan nyentuh 2.800 ini, teman-teman. Ya, karena ini adalah liquidity yang terlihat di weekly. Ya, tidak ada lagi liquidity terdekat. Karena ini terlalu dekat yang kalau yang ini. Ini terlalu dekat. Dengan kondisi dia bullish seperti ini, most likely dia akan mengejar liquidity yang paling atas. Ya, mengejar liquidity yang paling atas. Yaitu di area 2.800. Yang mana kalau kita tadi ukur berdasarkan ascending triangle, ya berdasarkan ascending triangle yang ada di sini, maka dengan sangat PD dari sini sampai ke sini, nah katakan ya breakoutnya di sini, nah bisa sampai ke 2.800. Seperti itu, teman-teman. Untuk si Ethereum, teman-teman ya, Ethereum. Atau kalau kita lihat ini berarti artinya dia respect di area inverse fair value gap. Ya, inverse fair value gap. Nah, itulah untuk si Ethereum dan kawan-kawannya, teman-teman ya, dan kawan-kawannya. Oke. So, itu untuk Ethereum sama si Bitcoin, teman-teman ya. Kalau untuk watchlist yang lain sih, gue tidak teman-teman tinggal sesuaikan aja ya dengan outlook daripada si Bitcoin dan Ethereum gitu ya. Mungkin artinya ada beberapa altcoin yang mungkin bisa koreksi dulu gitu ya. Ada mungkin beberapa altcoin yang dia bisa naik gitu ya. Tergantung daripada si Bitcoin sama ETH ini nanti malam price action-nya seperti apa. Nah, sejauh yang gue lihat ya, sejauh yang gue lihat seharusnya skenario yang paling menurut gue paling oke. Paling mungkin itu adalah penurunan dulu di malam nanti. Di malam nanti akan ada penurunan yang lumayan gitu ya. Jadi tiba-tiba kayak ada penurunan, lalu timbul kepanikan, nah tahu-tahu ditarik lagi ke atas ketika dia memasuki jam 5 subuh untuk dia menutup gap CMA-nya langsung. Nah, itu teman-teman ya. Ini bahasanya kayak berarti bahasanya adalah long squeeze gitu ya. Long squeeze. Nah, kurang lebih seperti itu, teman-teman. Oke, nah itu temanya teman-teman. Oke, so itu aja teman-teman ya untuk pembahasan kita hari ini. Jadi ini berapa menit ya kita coba lihat dulu. Ini kurang lebih sekitar 23 menit ya. Jadi tidak terlalu panjang. Nah teman-teman harusnya bisa lebih cepat untuk membacanya, nontonnya gitu ya. So nanti kita akan update di YouTube. Oke, so teman-teman buat yang mau tahu update jauh lebih lanjut gitu ya, jauh lebih lanjut, teman-teman mau analisis yang lebih cepat gitu ya. Nah, teman-teman bisa join kita punya Telegram yaitu Trading Tanpa Baper Crypto gitu ya, atau teman-teman bisa join lewat di link yang ada di deskripsi, teman-teman ya. BTW kita udah masuk di 782 subscriber ya, teman-teman ya. Ini cukup natural sih kenaikannya ya. Gua soalnya nggak pernah promosi kemana-mana ya, teman-teman ya. Cuman YouTube, nge-live, dan lain sebagainya. Ya, bagus lah. Berarti ini teman-teman mungkin ada yang share dan mungkin ya udah mulai berjalan lumayan besar lah untuk TTB ini, teman-teman ya. Oke, so itu aja teman-teman. Thank you semua yang udah join live hari ini. See you on next live. Thank you.